Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Diduga milik kelompok bersenjata, senjata dan ratusan peluru disimpan di hutan. Polisi Pamong Praja dan Disnaker Merauke razia tempat hiburan malam mencari pekerja di bawah umur. Ribuan warga kelaparan karena gagal panen, Panglima TNI kirim 17 ton bahan pangan ke 2 distrik di Kabupaten Puncak. Polisi Pamong Praja dan Dinas Tenaga Kerja Merauke Selasa kemarin merazia sejumlah tempat hiburan malam yang diduga masih mempekerjakan anak di bawah umur. Petugas mendatangi sejumlah THM di Jalan Manokwari dan Jalan Arafura, serta mengecek satu persatu identitas pekerja malam. Dalam razia ini, petugas tidak menemukan anak di bawah umur yang dipekerjakan sebagai pekerja malam atau pramuria. Namun petugas mengancam akan menutup tempat hiburan malam jika terbukti melanggar aturan. Razia yang dilakukan polisi Pamong Praja dan Disnaker Merauke diduga sudah bocor. Padahal disinyalir banyak tempat hiburan malam mempekerjakan anak di bawah umur. Kita lakukan pengecekan terhadap klub malam, di mana terindikasi ada yang mempekerjakan anak di bawah umur, artinya di bawah usia kerja. Nah, kita lakukan ada beberapa, kita sudah masuk ini yang tempat ketiga, kita belum temukan karena memang ada yang dalam data tapi sudah tidak kerja di sini. Kita lebih fokus ke mereka yang mempekerjakan anak di bawah umur. Razia ini terkait kasus perdagangan orang setelah polisi mengamankan seorang anak yang bekerja di salah satu diskotik di Merauke. Polisi menduga banyak tempat hiburan malam di Merauke yang mempekerjakan anak di bawah umur yang jelas-jelas melanggar undang-undang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Operasi Patuh Kartens 2023 Selasa kemarin berakhir. Operasi yang berlangsung selama sepekan mencatat banyak warga yang melanggar undang-undang lalu lintas bila dibanding tahun lalu. Tahun ini polisi mencatat terjadi 544 pelanggaran dibanding tahun lalu sebanyak 414 pelanggaran. Sebagian besar pelanggaran dilakukan pengendara sepeda motor, sementara korban yang meninggal dunia selama operasi patuh tidak ada. Antara kegiatan operasi patuh di tahun 2022 dan di tahun 2023 untuk angka kecelakaan sendiri yaitu terjadinya peningkatan sebanyak 8%, yaitu di mana di tahun 2022 itu jumlah laka sebanyak 3 dan di tahun 2023 itu sebanyak 11 laka. Tetapi untuk fatalitas korbannya tetap tidak ada perubahan dan korban MD juga sama, tidak ada sama sekali di tahun 2022 tidak ada dan 2023 juga tidak ada. Dan untuk pelanggaran sendiri masih didominasi dengan roda 2 ya kan, terjadi kenaikan juga di mana di tahun 2022 sebanyak 414 dan di tahun 2023 sebanyak 533 pelanggar, yaitu di mana terjadi kenaikan sebesar 519%. Dan untuk roda 4-nya sendiri di tahun 2022 sebanyak 94 dan 2023 sebanyak 57, terjadi penurunan sebanyak 37%. Umumnya pelanggaran yang terjadi antara lain kendaraan tidak dilengkapi plat nomor kendaraan yang standar, kemudian parkir kendaraan yang tidak pada tempatnya, serta masih banyak anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. TNI mengirim bantuan kepada warga 2 distrik di Kabupaten Puncak yang saat ini dilanda kelaparan akibat suhu dingin ekstrim. Bantuan seberat 17 ton terdiri dari bahan makanan dan minuman siap saji, serta selimut dan pakaian. Bantuan tersebut tiba di Timika Senin lalu dan rencananya hari ini akan dikirim lebih dahulu ke distrik Sinak. Lalu dari sana bantuan dibawa melalui jalan darat hingga kedua lokasi yang dilanda kelaparan, yakni distrik Agan Dugume dan Lambewi yang berpenduduk 7.000 jiwa. Bantuan ini sebagai tanggap darurat, artinya bagaimana negara hadir setelah kami mendapatkan
berita adanya bencana kelaparan akibat cuaca ekstrim di 2 distrik di Kabupaten Puncak. Aman Gedume dan Lembawi. Nah, kami dibantu oleh teman-teman TNI Angkatan Udara membawa bantuan ini dari Jayapura dan dari Jakarta, dan besok akan didistribusikan dari Timika ke Sinak. Bantuannya tadi kami sepakat hitung ada kurang lebih 17 ton, Pak ya. 17 ton dalam bentuk makanan, siap saji, dan selimut dan pakaian. Pemerintah Kabupaten Puncak telah menetapkan status tanggap darurat sejak tanggal 7 Juni lalu. Dan bencana suhu dingin ekstrim ini hampir setiap tahun terjadi di kedua distrik. Pemerintah Puncak sebelumnya juga sudah menyalurkan bantuan sembako 2,3 ton. Hingga saat ini kedua distrik itu masih dilanda suhu dingin ekstrim sehingga tanaman warga dan hasil kebun rusak dan busuk. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Memolin melaporkan.